Kerentanan merupakan karakter dari wilayah atau masyarakat wilayah tersebut, sehingga upaya untuk menurunkan kerentanan dilakukan dengan memberikan intervensi pada kondisi-kondisi karakter tersebut. Jadi baik, selamat datang kembali pada materi kuliah bencana hidrometeorologi GFM 3634. Kita akan lanjutkan pada topik hari ini, yaitu topik keempat, kerentanan dalam analisis risiko bencana hidrometeorologi. Nah, ini merupakan lanjutan dari materi-materi sebelumnya. Ya. Di materi pertama kita sudah jelaskan bagaimana konsep dari bencana hidrometeorologi. Kemudian yang topik kedua kita juga membahas tentang konsep-konsep bahaya, resiko dan sebagainya. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang kerentanan. Nah, secara definisi apa yang dimaksud dengan kerentanan? Ya, jadi kalau misalnya kita lihat kerentanan itu bisa dikatakan sebagai suatu kondisi dari suatu komunitas gitu ya, atau masyarakat yang mengarah dan menyebabkan ketidakmampuan ya dari masyarakat tersebut untuk menghadapi suatu bencana. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan masyarakat tersebut tidak mampu menghadapi suatu bencana. Nah, kalau kita lihat kembali di dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 terkait dengan penanggulangan risiko bencana, mengatakan tertulis di sana bahwa kerentanan itu adalah kondisi karakteristik biologis, ya, bisa juga karakteristik dari geografis, sosial, ekonomi, politik, budaya, dan juga teknologi yang dimiliki oleh suatu masyarakat di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu yang nantinya mampu mengurangi kemampuan masyarakat tersebut untuk apa? Mencegah, meredam, atau mencapai kesiapan dalam menghadapi dampak dari bahaya tertentu. Ya. Nah, kalau misalnya kita perhatikan kembali, nah ini di gambar ilustrasi bagian bawah itu ditunjukkan di sana kalau kita memiliki misalkan hazard bahaya di sana gitu ya. Kemudian orang yang berada di bagian bawah itu memiliki karakteristik yang disebut dengan kerentanan. Ya, jadi dipengaruhi bagaimana kondisi sosialnya, bagaimana kondisi ekonomi, seberapa mampu dia akan menghadapi bahaya ya, bahaya potensi bahaya itu, bencana yang terjadi misalnya. Nah, itu yang disebut dengan kerentanan. Nah, kalau kita lihat tingkat kerentanan, jadi kalau misalnya kita lihat apakah suatu masyarakat tadi, komunitas tadi memiliki tingkat kerentanan tinggi atau rendah. Bagaimana kita mengidentifikasi tingkat kerentanan tersebut? Jadi tingkat kerentanan itu dapat dievaluasi dengan melihat beberapa komponen. Di sini disebutkan kira-kira ada 3 komponen penting yang perlu dilihat ya untuk mengetahui bagaimana tingkat kerentanan dari masyarakat tersebut. Yang pertama adalah kondisi fisik. Dia akan mengarah kepada yang disebut dengan kerentanan infrastruktur. Ya. Kemudian yang kedua, kita juga melihat yang namanya sosial kependudukan. Ya, bagaimana kondisi penduduk di sana, bagaimana kondisi sosial, interaksi, fisik, kepadatan dan lain sebagainya. Ya. Kemudian bagaimana kondisi ekonomi dan keadaan alam yang rawan bencana di wilayah tersebut. Nah, itu juga menjadi hal yang perlu diperhatikan di dalam mengevaluasi bagaimana tingkat kerentanan di wilayah tersebut. Nah, kita lihat yang pertama, yaitu kondisi fisik atau kerentanan infrastruktur. Di sana dikatakan kerentanan fisik ya, atau kerentanan infrastruktur ini adalah kondisi fisik atau infrastruktur yang memiliki tingkat kerawanan terhadap faktor ancaman tertentu. Jadi yang dilihat bagaimana kondisinya dalam menghadapi ancaman-ancaman tadi. Nah, kondisi ini dapat dievaluasi dengan melihat misalkan luas bangunan yang dibangun gitu ya, dibandingkan dengan luas total, kepadatan bangunan tersebut, persentase atau rasio bangunan berkonstruksi tidak permanen dibandingkan dengan yang permanen. Ya. Kemudian ada juga misalkan bagaimana kondisi jaringan jalan, berapa panjang jalan yang dimiliki oleh wilayah tersebut, jaringan sumber air, listrik, ya, telekomunikasi, jaringan kalau misalkan transportasi. Nah, itu juga menjadi bagian dalam menghitung atau mengevaluasi bagaimana tingkat kerentanan wilayah tersebut terhadap ancaman bencana yang mungkin terjadi. Ya. Jadi kalau misalkan wilayah tersebut tidak memiliki akses yang cukup baik terhadap misalkan pusat kota, akses tidak yang kurang baik terhadap fasilitas kesehatan, berarti dia memiliki tingkat kerentanan yang tinggi. Pada saat terjadi bencana, maka akan kesulitan untuk mendapatkan akses tersebut. Ya, nah, itu kira-kira di kerentanan fisik atau infrastruktur.
Nah, kemudian yang kedua, yang berikutnya ada juga disebut sebagai kerentanan sosial atau kerentanan kependudukan. Ya. Nah, kerentanan sosial ini adalah keadaan bagaimana kondisi sosial di masyarakat tersebut. Ya, tingkat tanda kutip dikatakan tingkat kerapuhan, ya, bagaimana tingkat kerawanannya, bagaimana tingkat kerentanan terhadap ancaman bahaya yang terjadi di situ. Ya. Nah, pada kondisi sosial yang rentan, bencana yang terjadi itu akan mampu memberikan dampak yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah-wilayah yang kondisi sosialnya kurang rentan. Ini yang perlu diperhatikan. Ya. Bagaimana mengevaluasi bisa dilihat jumlah penduduk misalkan yang tinggi, gitu ya, kepadatan penduduk, berapa besar laju pertumbuhan penduduk, rasio usia lanjut dengan apa namanya dengan usia produktif, gitu ya. Bagaimana rasio perempuan dan anak-anak, gitu ya. Bagaimana rasio penduduk perempuan dengan total dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi komponen yang bisa digunakan untuk mengevaluasi seberapa rentan ya wilayah tersebut dari sisi sosial kependudukan. Nah, kemudian berikutnya ada juga apa namanya tingkat kerentanan yang bisa dievaluasi dari kondisi ekonomi yang disebut dengan kerentanan ekonomi. Ya. Nah, kerentanan ekonomi ini adalah kondisi ekonomi yang lemah, biasanya kondisi ekonomi yang lemah ini memberikan nilai kerentanan yang tinggi. Jadi artinya kalau misalkan dia masyarakat tersebut mengalami bencana dengan tidak didukung oleh kondisi ekonomi yang baik, maka bencana tersebut akan memberikan dampak yang lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi yang lebih baik. Nah, untuk mengevaluasinya dapat dilihat misalkan bagaimana kondisi penduduk yang memiliki penghasilan tetap, jadi rasio jumlah penduduk yang menanggung apa namanya anggota keluarga yang lain, ya, berapa jumlah pekerja kasar, berapa jumlah pekerja seperti tadi dikatakan jumlah pekerja tetap, jumlah buruh, gitu, apakah dia memiliki tingkat apa namanya PHK, gitu ya, kemudian apa jumlah apa namanya yang bekerja dan lain sebagainya. Nah, itu bisa digunakan sebagai apa namanya evaluasi ya untuk menghitung yang namanya kerentanan ekonomi. Ya, tingkat ekonomi, tingkat pendapatan itu juga bisa digunakan sebagai salah satu indikator atau komponen yang digunakan untuk menghitung bagaimana tingkat kerentanan secara ekonomi tersebut. Nah, kalau kita lihat komponen-komponen kerentanan, tadi kita tunjukkan bagaimana cara mengevaluasi. Nah, ini adalah komponen-komponen kerentanan yang tidak ada 6 komponen kerentanan yang bisa digunakan untuk menghitung kerentanan total. Ada disebut dengan kerentanan sosial, ya tadi sudah disebutkan juga beberapa contoh, gitu ya, kerentanan ekonomi, fisik, budaya, lingkungan, termasuk juga kerentanan kelembagaan. Kalau kita lihat satu persatu, yang pertama misalkan kerentanan sosial. Ya, jadi kerentanan sosial itu secara definisi adalah tingkat kecenderungan kesejahteraan manusia untuk dirusak oleh gangguan pada sistem sosial individu, misalkan kesehatan mental dan fisik dan kolektif. Jadi bisa secara individu bagaimana tingkat daya rusak yang mungkin timbul ya secara individual atau juga secara kolektif, misalkan kesehatan, gitu ya, layanan masyarakat dan lain sebagainya, dan juga karakteristiknya. Jadi karakteristik masyarakat sosialnya itu marginalisasi wilayah tersebut, ada kelompok-kelompok sosial, ada gender dan sebagainya. Apakah itu mempengaruhi atau berpengaruh terhadap tingkat kerentanan? Itu yang perlu diperhatikan, ya. Jadi tingkat kecenderungan kesejahteraan manusia yang dirusak oleh gangguan-gangguan pada sistem sosial individu, sistem sosial masyarakat, termasuk juga sistem sosial dalam karakteristik masyarakat tersebut. Kemudian yang kedua ada disebut dengan kerentanan ekonomi. Nah, dalam kerentanan ekonomi ini adalah kecenderungan bagaimana kehilangan nilai ekonomi akibat adanya kerusakan aset, ya, akibat adanya bencana menyebabkan kerusakan fasilitas-fasilitas produktif, ya, sehingga dia akan mengurangi kemampuan masyarakat tersebut. Jadi mampu mengurangi pendapatan, maka kapasitas adaptif atau kapasitas produktif dari wilayah tersebut akan berkurang. Jadi tingkat kerentanan ekonomi akan menggambarkan tingkat kemampuan masyarakat untuk menghadapi dampak apa namanya dari bencana tadi dan atau kerugian ekonomi yang muncul akibat adanya bahaya atau bencana yang terjadi pada suatu wilayah. Ya, jadi itu yang bisa didefinisikan ya apa yang dimaksud dengan kerentanan ekonomi. Berikutnya ada juga kerentanan fisik yang seperti dibahas. Jadi kerentanan fisik merupakan potensi kerugian dari bangunan fisik atau aset termasuk di dalamnya misalkan kawasan terbangun, infrastruktur ataupun ruang terbuka. Ya, tingkat kerentanan fisik ini menggambarkan bagaimana kemampuan kondisi fisik suatu wilayah ya dalam menahan apa namanya ancaman bahaya yang mungkin terjadi di wilayah tersebut. Ya, jadi kalau tadi disebutkan mengevaluasinya bagaimana, melihat bagaimana rasio jumlah apa namanya fasilitas-fasilitas umum gitu ya,
bagaimana kondisi seperti tadi bangunan permanen dan lain sebagainya. Itu bisa digunakan sebagai indikator evaluasi bagaimana mengevaluasi tingkat kerentanan dari wilayah tersebut secara fisik. Budaya juga sama. Jadi kerentanan budaya ini merupakan potensi kerusakan nilai dari budaya setempat gitu ya, sebagai bentuk yang berwujud, misalkan ada artefak gitu ya, atau yang tidak terwujud, misalkan ada istiadat ya, praktek kebiasaan, kondisi struktur alam dan lain sebagainya, lanskap dan lain sebagainya. Ada potensi kehilangan. Nah, itu yang disebut dengan kerentanan. Jadi kalau potensi kehilangannya besar, berarti tingkat kerentanannya cukup tinggi. Ya, jadi tingkat kerentanan budaya ini menggambarkan bagaimana kemampuan budaya setempat mampu menghadapi bencana. Ya, saya ambilkan contoh budaya, salah satu budaya yang dalam pertanian, sekarang Supa, nah, kemudian yang sudah melakukan pola pengaturan air dan sebagainya. Nah, ini merupakan suatu bentuk budaya yang mampu beradaptasi dengan kondisi terjadi kekurangan sumber daya air, seperti kekurangan air pada musim misalkan El Nino dan lain sebagainya. Karena pola-pola pembagian air itu sudah berjalan dan sudah sesuai dengan masyarakat tersebut dan sudah menjadi bentuk adaptasi dalam perubahan-perubahan yang terjadi pada ketersediaan air. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi seberapa besar potensi perubahan yang terjadi terhadap kondisi atau budaya itu ya akibat adanya bencana. Itu yang disebut sebagai kerentanan budaya. Berikutnya adalah kerentanan lingkungan. Nah, kerentanan lingkungan ini tentu potensi kerusakan ekologi gitu ya, dan juga biofisik lingkungan serta fungsi-fungsinya. Ya, itu yang menjadi komponen dalam menghitung atau mengevaluasi seberapa besar kerentanan lingkungan di wilayah tersebut. Ya, jadi misalkan fungsi lingkungan, ya ekosistem, fungsi ekosistem dan sebagainya itu juga menjadi indikator yang bisa digunakan untuk mengevaluasi seberapa rentan lingkungan di wilayah tersebut. Nah, kemudian yang nomor 6, ini bagian terakhir adalah ada yang disebut dengan kerentanan kelembagaan, yang merupakan potensi kerusakan sistem pemerintahan, baik dalam bentuk ataupun fungsi organisasi, informal maupun formal, gitu ya, yang mana nanti dapat dipaksa untuk berubah, gitu. Jadi mengikuti kelemahan-kelemahan yang ditimbulkan akibat adanya bencana ataupun respon. Jadi kalau misalnya kita lihat kelembagaan itu dia memiliki kemampuan untuk bertahan dalam kondisi bencana. Nah, seberapa mampu dia menghadapi bencana tersebut, nah itulah tingkat kerentanan. Ya. Jadi seberapa besar potensi kerusakan dari sistem pemerintahan yang ada di wilayah tersebut, fungsi organisasi akibat adanya bencana. Kalau misalkan potensi itu akan besar, itu artinya kerentanannya tinggi. Ya, nanti akan diturunkan menjadi beberapa komponen gitu ya, untuk menghitung seberapa besar potensi kerugian jumlah orang yang ada di organisasi tersebut gitu ya, struktur organisasi itu apakah sudah baik atau tidak, kemudian proses bisnis di dalam lembaga tersebut bagaimana. Nah, itu akan menjadi indikator untuk menghitung yang namanya kerentanan kelembagaan. Nah, bagaimana kita menghitung kerentanan? Jadi secara konseptual di sana dikatakan dalam pengkajian risiko bencana, menghitung kerentanan itu merupakan pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin terjadi pada suatu potensi bencana yang mungkin timbul. Ya, potensi dampak negatif ini dapat dihitung berdasarkan tingkat kerentanan dan juga kapasitas. Jadi ada dua komponen yang bisa digunakan untuk menghitung seberapa besar dampak positif itu muncul. Yang pertama dengan menghitung yang namanya tingkat kerentanan, yang kedua menghitung yang namanya kapasitas di wilayah tersebut. Nah, kemudian potensi dampak negatif ini dapat dilihat dari potensi misalkan berapa jumlah jiwa yang terpapar, berapa kerugian harta benda, bagaimana kerusakan lingkungan dan sebagainya. Ya, itu kira-kira secara konsep bahwa ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam menghitung bagaimana tingkat kerugian yang mungkin diakibatkan oleh terjadi bencana. Ya, seberapa besar kerugiannya. Yang pertama melihat yang namanya tingkat kerentanan di wilayah tersebut, ya, yang sudah dijelaskan. Yang kedua adalah melihat namanya kapasitas adaptif. Nah, analisis kerentanan ini dapat dilakukan dengan menyusun sebaran spasial nilai kerentanan pada sebuah peta yang disebut dengan peta kerentanan. Jadi kalau kita lihat nilai kerentanan itu bisa didistribusikan atau dibuat dalam bentuk peta spasial sehingga kita mengetahui wilayah-wilayah mana saja yang memiliki tingkat kerentanan tinggi secara spasial. Ya.
Nah, kemudian peta kerentanan tersebut nantinya akan digunakan untuk menghitung tingkat kerentanan dalam bentuk indeks kerentanan. Jadi nanti peta-peta itu diakumulasi, kemudian dihubungkan dengan akan dihubungkan menjadi indeks kerentanan. Sehingga kita bisa mengetahui dari skala indeks itu berapa nilai kerentanan di wilayah tersebut, gitu ya. Nah, peta kerentanan itu dibagi, misalkan ada kerentanan sosial, ekonomi, fisik, kemudian tadi lembaga dan lain sebagainya, itu dibuat masing-masing. Ya, kemudian kerentanan secara total itu merupakan akumulasi dari kerentanan masing-masing tadi. Jadi di satu sisi mungkin sangat rentan secara ekonomi tapi tidak secara sosial. Mungkin sangat rentan secara sosial tapi tidak secara ekonomi. Nah, itu merupakan dua hal yang berbeda. Nah, sehingga perlu digabungkan untuk mendapatkan nilai kerentanan secara total. Jadi kerentanan itu dapat didefinisikan sebagai exposure dikalikan dengan sensitivity, gitu ya. Kemudian aset-aset yang terekspos ya dalam kehidupan manusia misalkan disebut sebagai kerentanan sosial itu, dan juga wilayah ekonomi, struktur fisik dan wilayah ekologi itu akan menjadi hal yang perlu dipertimbangkan dalam menghitung bagaimana aset-aset wilayah tersebut, gitu ya, dalam menghitung atau mengidentifikasi berapa besar indikator yang mungkin muncul dan nanti dihitung menjadi indeks kerentanan. Nah, kemudian berikutnya bagaimana menghitung kerentanan. Jadi aset yang tadi yang dimiliki oleh masing-masing individu itu yang disebut aset tadi itu akan memiliki namanya sensitivitas yang bervariasi masing-masing bencana, gitu ya. Jadi ada aset, gitu ya, ada aset sosial misalkan yang sangat rentan, sangat terpapar, ya, sangat dampaknya tidak mampu menghadapi intensitas bencana yang cukup tinggi. Ya. Kemudian indikator, nanti setelah kita identifikasi aset-aset tadi, maka indikator akan digunakan dalam menganalisis kerentanan, terutama untuk informasi keterpaparan tadi, gitu ya. Kemudian dalam jumlah misalkan 2 kasus informasi disertakan pada komposisi paparan, misalkan kepadatan penduduk, rasio jenis kelamin, gitu ya, gender, gitu ya, rasio kemiskinan, rasio disable, gitu ya, rasio kelompok ungu dan lain sebagainya. Itu akan menjadi indikator yang digunakan untuk mendeskripsikan bagaimana tingkat kerentanan. Jadi informasi-informasi itu harus dijelaskan, gitu ya, dalam membuat peta kerentanan. Nah, kemudian sensitivitas, ya, bagaimana sensitivitas ini berpengaruh terhadap tingkat kerentanan wilayah, gitu ya. Sensitivitas secara dikatakan secara tidak langsung, gitu ya. Jadi perhitungan sensitivitas itu tidak langsung mempengaruhi, tapi digunakan sebagai pembagi, ya, dengan menambahkan namanya faktor pembobot. Ya. Nah, kemudian sumber analisis berdasarkan literatur dan juga data-data yang dikeluarkan oleh BPS yang digunakan untuk mengidentifikasi sebaran informasi spasial, ya, sebaran informasi data dari data tersebut. Nah, untuk data spasial ini didapatkan dari sumber data misalkan BIQ. Ya, jadi sumber data di sana ada sumber data tabular yang didapatkan dari literatur dan juga penyedia data tabular yaitu BPS, dan yang kedua data spasialnya didapatkan dari Badan Informasi Geospasial. Nah, ini kira-kira bagaimana menghitung kerentanan. Kalau kita lihat di sana ada di sini menjadi 4 komposisi, 4 komponen yang untuk menghitung atau menganalisis kerentanan. Jadi di bagian atas itu adalah kerentanan. Kerentanan akan terbagi menjadi kerentanan sosial, ekonomi, fisik, dan ekologi. Kemudian yang sosial itu dapat dihitung menggunakan indikator kepadatan penduduk dan juga kebukaan sosial misalkan. Kemudian kerentanan ekonomi bisa dihitung dengan indikator PDRB, ya, PDRB per sektor, ataupun juga penggunaan lahan misalkan untuk kawasan-kawasan tertentu. Kemudian kerentanan fisik dapat diidentifikasi dengan menggunakan seberapa besar kerentanan tadi bangunan, gitu ya, rasio bangunan dan lain sebagainya, dan juga sarana prasarana lainnya. Nah, baru yang terakhir misalkan kerentanan ekologi digunakan untuk melihat seberapa banyak rasio hutan lindung misalkan, ya, kemudian daerah-daerah yang terlindungi misalkan merupakan pesisir dan lain sebagainya. Nah, itu akan menjadi indikator yang digunakan untuk menghitung yang namanya kerentanan ekologi. Nah, setelah dilakukan identifikasi apa komponen-komponen yang digunakan untuk menghitung kerentanan tersebut, langkah kedua itu adalah menentukan indeks, ya, untuk masing-masing komponen. Misalkan indeks penduduk yang terpapar. Nah, ini perlu dihitung. Jadi penentuan indeks penduduk terpapar itu dihitung dari komponen misalkan sosial budaya di kawasan yang
diperkirakan akan terlanda bencana ya atau mengalami bahaya. Komponen ini diperoleh dari indikator kepadatan penduduk dan juga indikator kerentanan pada suatu daerah bila terkena bencana. Jadi indikator itu harus diidentifikasi gitu ya, apa komponen-komponen yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi tingkat keterpaparan penduduk terhadap bencana. Nah, indeks ini baru diperoleh setelah peta ancaman atau peta bencana selesai disusun. Jadi sebelum kita dapat memperoleh informasi tentang berapa jumlah penduduk yang terpapar, maka kita perlu mengetahui di mana lokasi dari bencana itu terjadi. Bagaimana potensi bahaya secara spasial, sehingga bisa kita hitung nanti dengan overlay gitu ya, dengan membuat irisan dari kondisi bencana dan juga penduduk, maka kita bisa melihat seberapa besar atau berapa jumlah penduduk yang terpapar gitu ya. Nah, kemudian data yang diperoleh itu kemudian dikategorikan, misalkan ada kategori rendah, sedang, dan juga tinggi gitu ya. Kemudian indeks dalam bentuk kelas, nanti ada indeks misalkan sedang, tinggi tadi. Kemudian ini juga menghasilkan jumlah jiwa penduduk misalkan terpapar terhadap ancaman bencana. Nah, ini sebagai contoh misalkan tabel di sini untuk menjelaskan. Sebagai contoh misalkan bencana banjir ya, bencana banjir di sana dengan bobot total 60% gitu ya. Kalau misalkan kategori kelas kelas indeksnya itu kurang dari 500, itu dikategorikan sebagai rendah ya, 500 jiwa per kilometer persegi. Tapi kalau lebih dari 1000 itu dikategorikan sebagai indeks penduduk terpapar yang cukup tinggi. Nah, itu bisa dijadikan sebagai acuan gitu ya dalam menghitung tingkat kerentanan sosial. Nah, kemudian dalam menghitung kerentanan sosial, indikator yang sudah digunakan dalam menghitung kerentanan sosial itu terdiri dari misalkan kepadatan penduduk, gitu ya, rasio tadi jenis kelamin, kemudian gender tadi ya, rasio kemiskinan, rasio disable, gitu ya, difabel ya, kemudian rasio kelompok umur, gitu ya, kemudian juga kerentanan sosial, ya, kondisi-kondisi sosial lainnya. Nah, ini digunakan untuk menghitung nilai dari skor untuk kerentanan sosial ya. Jadi bisa dibuat misalkan bobot gitu ya, bobot untuk masing-masing sesuai dengan kesepakatan sebenarnya ini ya. Jadi tidak ada metode tertentu spesifik untuk menentukan bobot, tetapi bisa dilihat dari sebaran data misalkan ya, berapa expert judgment untuk melihat seberapa besar pengaruh dari masing-masing indikator ini terhadap komponen kerentanan tadi. Nah, kemudian kalau kita lihat juga di dalam menghitung kerentanan ekonomi, nah indikator yang digunakan untuk menghitung kerentanan ekonomi itu misalkan luas lahan produktif, gitu ya, kemudian jumlah sawah, gitu ya, termasuk juga PDRB penduduk. Ya, jadi kita perlu lihat pendapatan daerah di wilayah tersebut, gitu ya. Kemudian luas lahan yang produktif, gitu ya, kita bisa gunakan dari peta tata guna lahan, gitu ya, dan sebagainya. Nah, di bagian tabel itu terlihat misalkan parameter yang digunakan itu adalah lahan produktif dan PDRB dengan nilai bobot 60% untuk lahan produktif, kemudian 40% untuk PDRB. Nah, kemudian dikategorikan untuk lahan produktif kalau misalkan lahan produktif itu mampu menghasilkan kurang dari 50 juta, gitu ya, maka wilayah tersebut akan memiliki kelas kerentanan yang rendah, gitu ya. Kemudian kalau sedang 250 sampai 200 juta dan seterusnya. Tidak, kalau misalnya PDRB dilihat di sana ya, sehingga kelas nilai akhir didapatkan dari gabungan antara proporsi yang diberikan oleh lahan produktif dan proporsi yang diberikan oleh PDRB. Jadi sebagai contoh misalkan rendah, gitu ya, kemudian 60% berarti kali rendah ditambahkan dengan 40% misalkan tinggi, ya, nanti kita lihat berapa nilai indeks dari secara keseluruhan, gitu ya, untuk indeks kerentanan sosial. Nah, kerentanan fisik juga sama. Kerentanan fisik itu dapat dihitung dengan menggunakan misalkan kepadatan rumah, tadi sudah dijelaskan ya, tentang berapa rasio rumah permanen dan tidak permanen, ketersediaan fasilitas umum, gitu ya, kepadatan penduduk dan lain sebagainya. Itu menjadi indikator yang bisa digunakan untuk menghitung kerentanan fisik. Ya, sebagai contoh di sini menggunakan 3 parameter, rumah, kemudian fasilitas umum dan juga fasilitas kritis dengan bobot yang sudah diberikan di sana. Kemudian masing-masing diberikan misalkan harga kalau kurang dari 400 juta
maka kondisi rumah itu akan memiliki tingkat kerentanan yang rendah, gitu ya. Kerentanan fisik ya, jadi dan lain sebagainya. Nah, ini kemudian digabungkan, gitu ya. Fasilitas-fasilitas untuk kritis, kemudian fasilitas umum dan lain sebagainya itu juga memiliki nilai bobot dan juga kelas ya, apakah dia termasuk kategori rendah, sedang ataupun tinggi. Nah, kemudian kerentanan lingkungan juga sama. Indikator yang digunakan misalkan apakah ada penutupan lahan, bagaimana kondisi hutan alami di sana, gitu ya. Kemudian apakah dia didominasi oleh semak belukar, rawa-rawa atau yang lain, gitu ya. Nah, nantinya indeks kerentanan lingkungan ini yang berbeda-beda, nilainya itu akan tergantung dari jenis bencananya, gitu ya. Jadi tidak selalu sama karena kapasitas individu ataupun juga kelompok itu sangat tergantung terhadap bencana apa. Ya, jadi ada di satu sisi dia memiliki kapasitas tinggi untuk bencana banjir tapi tidak untuk kekeringan, sehingga nilai-nilai masing-masing tadi tingkat kerentanan itu akan sangat spesifik untuk berbagai jenis untuk masing-masing bencana. Nah, kemudian kalau sudah didapatkan hasil secara keseluruhan, bagaimana kita menghitung nilai kerentanan total? Nah, ini ada beberapa pendekatan yang bisa digunakan. Gambar di sebelah kiri ini menunjukkan bagaimana peta kerentanan sosial yang didapatkan, gitu ya. Nah, kalau misalkan ini menghitung peta kerentanan atau nilai kerentanan total, ya semua kerentanan itu adalah hasil dari produk dari masing-masing kerentanan tadi, kerentanan sosial, ekonomi, fisik, lingkungan, dan dilakukan dengan adanya faktor pembobotan. Nah, ini biasanya membutuhkan yang namanya expert judgment. Pendekatannya bisa menggunakan yang disebut dengan analytical hierarchy process, jadi decision tree process yang digunakan untuk mengidentifikasi, ya, karena masing-masing akan memiliki nilai dan perlu adanya bobot. Sehingga itu bisa digunakan sebagai perhitungan, gitu ya, untuk menghitung berapa tingkat kerentanan total untuk masing-masing wilayah. Nah, dari keseluruhan tadi penjelasan itu kira-kira dapat disimpulkan bahwa kerentanan itu memiliki peran penting dalam upaya mengurangi dampak resiko masyarakat terhadap bencana, khususnya bencana hidrometeorologi yang terjadi di masyarakat. Ya, jadi kerentanan itu memiliki peran penting. Jadi kita perlu mengidentifikasi kerentanan tersebut, ya, dalam upaya untuk menanggulangi ataupun mengurangi, ya, resiko yang mungkin muncul akibat terjadinya bencana dari suatu bahaya. Kerentanan merupakan karakter dari wilayah atau masyarakat wilayah tersebut, sehingga upaya untuk menurunkan kerentanan dilakukan dengan memberikan intervensi pada kondisi-kondisi karakter tersebut. Jadi seperti tadi disampaikan bahwa kerentanan itu adalah merupakan identitas dari suatu wilayah, ya, atau mungkin individu. Gitu. Jadi itu merupakan identitas. Nah, sehingga untuk meningkat atau menurunkan kerentanan, berarti kita perlu mencari parameter-parameter dalam identitas tersebut. Gitu ya. Jadi itu yang perlu diintervensi di sana disampaikan. Ya. Misalkan contohnya kerentanan akibat keparahan penduduk yang cukup tinggi, sehingga untuk menurunkan kerentanan itu maka diperlukan pengurangan tingkat keparahan penduduk, ya, dengan berbagai program-program yang sudah dijalankan, ya, misalkan dengan extend wilayah dan lain sebagainya, itu mampu mengurangi keparahan penduduk. Ya, jadi tujuannya sesuai dengan indikator apa yang sudah dievaluasi. Jadi kerentanan itu adalah bagian dari pengurangan risiko bencana, sehingga komponen penyusun dalam analisis multi hazard terus dikembangkan, termasuk juga metode dalam penentuan tingkat kerentanan. Ya. Jadi kerentanan itu merupakan bagian dari metode yang digunakan untuk menghitung yang namanya hazard, ya, hazard bahaya, ya. Sehingga pada saat kita membuat peta untuk multi hazard, maka kita perlu menghitung bagaimana kerentanan untuk masing-masing kemudian diakumulasi. Ya, jadi itu kira-kira materi topik kerentanan. Jadi memberikan gambaran apa yang dimaksud dengan kerentanan, seberapa besar kita bisa menduga nilai kerentanan suatu wilayah, komponen-komponen apa saja diperlukan dan sebagainya. Nah, nanti detail akan mungkin diberikan di dalam praktikum, ya, untuk bagaimana menghitung kerentanan. Baik, itu yang kira-kira bisa disampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Saya akhiri. Terima